Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Agung Irianto dalam YouTube channel saya Tunggul Jagat yang berisi tentang seni, budaya, dan tradisi lokal. Yang beberapa video saya sudah membahas tentang Tosan Aji dan ada beberapa video tentang Barong. Dan kembali lagi tentang Tosan Aji. Kalau kita banyak mendengar, banyak membaca di artikel-artikel, ada keris naga, naga siluman, naga sosro, dan naga-naga yang lainnya. Kebetulan saya punya beberapa replika keris naga yang bisa kita pelajari bersama-sama, dan bentuknya juga bermacam-macam ya. Yang pertama, salah satu keris saya yaitu keris Nagaraja, di mana Nagaraja ini looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Looknya 15 ya. Ini naganya. Karena ini baru, maka belum saya beri penutup emas ya di mulutnya. Jadi kalau menemukan naga seperti ini maka bisa kita katakan Nagaraja. Dan kebetulan Nagaraja ini memakai teropong. Jadi mahkota ini ya, ini mahkotanya atau kuluk istilahnya itu adalah teropong. Ya, seperti yang dipakai oleh Adipati Karna dalam cerita pewayangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi, ini yang beredar di masyarakat ya, ada lagi, nah ini naga siluman ya, naganya, badan naganya menghilang, jadi hanya ada kepala dan sedikit badan naga, dan di sini cuma memakai apa ya, seperti bukan kolok ini, seperti topi ya, seperti topi yang unik. Topinya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini naga siluman. Jadi yang saya jelaskan ini adalah beberapa varian naga yang saya punya, jelasnya ya, yang saya punya. Terus ada lagi bentuk naga yang seperti ini. Nah, ini juga memakai teropong ya. Ini naga siluman juga memakai, memakai teropong ya, memakai teropong. Ini juga naga siluman. Terus kalau kisah-kisahnya bisa kita cari di Mbah Google ya, soalnya kalau saya menjelaskan satu persatu malah panjang nanti videonya. Terus ini, nah ini juga Nagaraja ya, yang memakai teropong dengan hiasan kinata lunglungan, dengan badan naga sampai di ujung, dan ini ada petit ya. Kebanyakan di lapangan mengatakan ini adalah naga sosro. Jadi apabila ada yang bilang Nagaraja ya bentuknya seperti ini, naga sosro juga bentuknya seperti ini, meskipun ada beberapa varian lain ya, beberapa varian lain seperti hiasan ini itu berbeda ya. Jadi naga sosro pun mahkotanya berbeda-beda. Ada yang teropong, ada yang mahkota. Kalau di pewayangan itu teropong dan makuto. Makuto itu mahkota. Ya. Terus yang umum banyak sekali di masyarakat itu naga seperti ini. Nah, ini ya, bentuk naga yang seperti ini banyak sekali di masyarakat. Ya. Terutama di praktisi-praktisi supranatural ya, ini. Dan kebetulan kalau bicara sepuh, mungkin tidak terlalu sepuh keris naga yang saya ini, cuman ini sebagai contoh saja. Makanya saya sering mengumpulkan itu yang menurut saya bisa dipakai untuk edukasi. Ini juga karena ini naganya 2, maka disebut naga penganten. Sebetulnya masih banyak lagi yang lebih indah, masih banyak lagi yang lebih bagus.
kebetulan yang mampir ke rumah atau mampir ke saya itu nogonya hanya seperti ini. Jadi ini untuk edukasi bersama-sama, ya. Itu. Dan yang terakhir, ini unik. Uniknya apa? Ini di pedang ya. Tapi ada beberapa orang yang menganggap atau mengatakan, bukan menganggap ya, lebih tepatnya mengatakan dengan istilah nogo sungkem. Ini nogo sungkem. Ya, sebetulnya enggak ada relief naga. Kalau saya amati ini bukan relief naga, ya. Itu. Tapi teman-teman itu mengatakan ini nogo sungkem. Dan ada yang bilang ini nogo sungkem, ya. Sebetulnya kalau kita lihat ini hanya ukiran atau rician biasa. Ya, tidak ada relief naga, tidak ada bentuk naga sama sekali. Dan ini yang paling umum. Yang paling umum. Nah, nogo kiki. Ini kalau bilang nogo kiki, ya secara umum. Hanya ada relief sedikit, ya, tapi tetap membentuk seperti nogo. Dan ini ketemunya ini di era Tangguh-Tangguh Gresik, ya, di era kerajaan Gresik. Oke. Ini. Dan masih banyak lagi varian-varian keris naga, mulai dari keris lurus sampai dengan luk 15. Ada nogo luk 15. Jadi jangan sampai gagal paham, jangan sampai gagal fokus. Keris naga itu bermacam-macam, variasinya banyak. Jadi tidak hanya nogo sosro, nogo siluman, dan nogo rojo saja, tapi ada istilah nogo bondo. Di senior perkerisan juga ada istilah nogo dermayu yang dari daerah Jawa Barat, ya. Itu, dan masih banyak lagi varian-varian nogo yang belum kita ketahui. Jadi jangan mengambil keputusan sepihak bahwa nogo sosro harus seperti ini. Memang benar ada beberapa pakem tentang keris nogo sosro, ya, dengan hiasan-hiasan lunglungan, dengan hiasan-hiasan kinata, bahkan ada yang pakai kinata gajah singo, ya. Dan semua itu asli, ya. Tidak ada keris naga yang palsu. Kalau ada keris naga yang palsu, berarti keris itu tidak dibuat dari dua macam besi yang berbeda. Jadi keris itu minimal dibuat dengan bahan dua besi yang berbeda, yaitu besi dan pamor. Besi sebagai selorok, pamor sebagai besi pamor sebagai ornamennya, ya. Itu hiasan, ya, ornamennya, ya. Jadi minimal terbuat dari dua bahan atau dua besi yang berbeda, dan apabila diwarangi, warnanya akan berubah menjadi hitam dan putih, di mana hitam adalah besi, putih adalah pamor. Jadi itu tadi varian naga, sedikit ya. Meskipun ini dikasih orang, meskipun bentuknya aneh ya, kalau menurut saya bentuknya aneh dan jauh dari sempurna bentuknya, tapi cukuplah ini untuk edukasi. Jadi untuk pelajaran bersama, apabila bertemu dengan keris-keris seperti ini, itu adalah keris asli, cuman berbeda di fungsinya, ya. Fungsinya fungsi keris itu kan ada dua, ya. Satu, keris dipakai untuk pusaka, dan yang kedua, keris dipakai untuk ageman. Ya, itu kebanyakan keris dipakai untuk ageman. Kenapa bukan senjata? Karena eranya sudah berbeda. Kalau era kerajaan zaman dahulu sampai di era kerajaan Demak, mungkin keris masih dipakai untuk berperang,
Oh, sampai di Mataram ya. Era kerajaan Mataram itu keris masih dipakai untuk berperang. Ya. Itu sebagai pelengkap perang, sehingga fungsinya sebagai senjata tikam jarak pendek. Apabila sudah terdesak dan satu lawan satu, maka itu pakai keris. Dan yang lainnya yaitu keris sebagai pusaka atau dipusakakan, itu sudah keyakinan masing-masing ya. Tapi yang umum keris itu kebanyakan adalah keris ageman. Keris ageman pun nanti akan bertemu dengan keris souvenir. Mungkin keris-keris saya yang saya sampaikan ini tadi, yang saya berikan contoh ini tadi adalah keris-keris souvenir. Ya, memang sengaja saya kumpulkan untuk edukasi bersama, sehingga kita tidak gagal fokus, kita tidak gagal paham, dan saya sendiri apabila ada yang bertanya, maka saya bisa menjawabnya. Itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan dari keterangan-keterangan saya, tolong ditambahkan di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan ucapan atau tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk membangun channel saya lebih baik lagi. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, maka share video ini ke teman-teman Anda, sehingga teman-teman Anda tahu apa yang Anda tahu. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.